Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Kelompok Bebas akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul normalisasi teks pada chatbot. Sebelum kami mempresentasikan hasil proyek kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Melanie Sre. Yang kedua, Helda Agavi Sihombing. Yang ketiga, Abednego Sihombing. Dan yang keempat, Juan Sinurat. Berikut garis besar yang akan kami presentasikan. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga manfaat, yang keempat ruang lingkup, yang kelima tinjauan pustaka, yang keenam analisis data, yang ketujuh tahapan pemrosesan, yang kedelapan desain, yang kesembilan implementasi, yang kesepuluh hasil, yang kesebelas kesimpulan, dan yang kedua-belas saran. Adapun latar belakang dari proyek kami ini adalah dengan semakin berkembangnya zaman, maka teknologi yang dihasilkan pun semakin berkembang dan canggih. Manusia tidak lagi hanya berkomunikasi dengan sesama manusia, tetapi juga dapat berkomunikasi dengan mesin. Proses ini dapat dilakukan menggunakan chatbot. Chatbot mampu memberi respon kepada pengguna dengan menggunakan metode pencocokan pola dan substitusi kalimat yang didasarkan pada aturan yang telah dibuat secara manual, dahulu dikenal sebagai Matplotlib. Adapun tujuannya yaitu satu, mengumpulkan data berupa kalimat dan kata pada bidang kesehatan yang akan digunakan dalam pembuatan korpus bahasa Indonesia. Dua, membangun sistem yang dapat digunakan untuk normalisasi chat pada chatbot. Manfaat dari proyek ini adalah penelitian ini diharapkan dapat membantu memperbaiki kata singkat pada chatbot menjadi teks yang bisa diterima oleh chatbot. Bagi penulis dapat meningkatkan pemahaman, berpikir ilmiah dan logis dalam menganalisis masalah, khususnya terkait dalam bidang chatbot dan pengolahan bahasa alami. Ruang lingkup dari proyek ini ada 5, yaitu 1, data yang diolah dikumpulkan dari jurnal, buku-buku, dan website yang ada di Indonesia. 2, penelitian ini melakukan normalisasi hanya dalam bentuk huruf. 3, penelitian ini menerima inputan dalam bentuk kalimat yang mempunyai kata singkatan bahasa Indonesia. 4, penelitian ini tidak menerima inputan karakter, angka, dan simbol-simbol. 5, penelitian ini akan melakukan normalisasi kata singkatan yang diinput oleh user. Adapun tinjauan pustaka yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama singkatan. Singkatan merupakan hasil proses pemendekan yang berupa gabungan huruf seperti DNG yang merupakan singkatan dari dengan, MKN yang merupakan singkatan dari makan, LMM yang merupakan singkatan dari malam, dan lain sebagainya yang biasa kita gunakan sehari-hari. Kata-kata singkatan ini diciptakan dari perubahan bentuk pesan tanpa mengubah makna berdasarkan pola-pola tertentu. Yang kedua yaitu korpus. Korpus adalah kumpulan teks yang disimpan dalam bentuk digital maupun elektronik yang digunakan dengan tujuan sebagai sumber data dalam penelitian linguistik. Yang ketiga yaitu teks normalisasi. Normalisasi merupakan proses memperbaiki bahasa yang tidak baku menjadi bahasa yang baku sesuai dengan ejaan yang digunakan pada bahasa tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis data. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, data processing, dan analisis korpus. Analisis korpus, training dan test set, dan test set. Pengumpulan data. Data yang dikumpulkan bersumber dari jurnal-jurnal, buku tentang kesehatan dalam sebuah website. Beberapa website kesehatan yang menyediakan artikel dalam websitenya dan yang kemudian akan digunakan sebagai data pada penelitian ini. Kemudian, data processing. Pada penelitian ini dilakukan remove fungsional, case folding, dan non-alphabet removal, dan data pre-processing. Analisis korpus. Korpus yang dibangun pada penelitian ini bersumber dari jurnal, buku, dan artikel kesehatan dalam bahasa Indonesia.
Korpus yang ada hanya akan menghasilkan isi dari artikel tersebut. Sedangkan data dari nama website, pengarang, tanggal, gambar, dan lain tidak akan disertakan pada korpus. Training set dan test set. Probabilitas dan n-gram berasal dari korpus. Pada model yang dikembangkannya membutuhkan 3 buah dataset, yaitu data train, dataset, dan test. N-gram. N-gram merupakan pemodelan bahasa yang menggunakan prediksi kata, menggunakan metode probabilistik untuk memprediksi kata berikutnya setelah mengamati kata-kata sebelumnya, yang dalam hal ini akan berkaitan erat dengan perhitungan probabilistik urutan kata-kata pada sebuah korpus. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tahapan pemrosesan. Tahapan pemrosesan yang dilakukan yaitu dengan data preprocessing, di mana dalam data preprocessing terdapat tahapan-tahapan yang dilakukan, yaitu removal fungsional, casefolding, dan non-alphabet punctuation merupakan proses penghapusan tanda baca pada teks. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ukuran data yang nantinya akan mempermudah memproses data untuk tahap selanjutnya. Folding merupakan mengubah keseluruhan huruf menjadi huruf kecil. Hal ini dilakukan karena tidak semua teks konsisten dalam penggunaan huruf. Yang ketiga adalah non-alphabet removal, yaitu proses menghilangkan karakter yang bukan merupakan alfabet, seperti simbol, angka, dan ekspresi regular. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait desain dari proyek kami. Desain dari proyek kami itu yang pertama dilakukan yaitu pengumpulan data, di mana pengumpulan data dilakukan dari berbagai sumber seperti artikel, buku, dan website. Selanjutnya dilakukan tahapan preprocessing, di mana tahapan preprocessing ini berupa remove punctuation, casefolding, dan non-alphabet removal. Selanjutnya, setelah dilakukan data preprocessing, maka data-data yang telah didapatkan akan dibagi menjadi training dan data testing. Hasil data training akan digunakan untuk menguji metode n-gram, di mana akan dilakukan pengujian n-gram. Selanjutnya, hasil pengujian dari penggunaan metode n-gram akan dianalisis untuk mendapatkan hasil. Kemudian selanjutnya adalah implementasi. Pada bagian implementasi akan dibahas mengenai lingkungan implementasi, batasan implementasi, pengelolaan data, korpus training, implementasi Word, dan karakter n-gram dan eksperimen. Pada lingkungan implementasi, ini mencakup lingkungan perangkat lunak dan perangkat keras. Seperti yang digunakan ialah laptop, OS Windows 10, Anaconda Navigator, Microsoft Office Word 2016, Microsoft Office Excel 2016. Kemudian pada batasan implementasi, sumber data yang digunakan adalah dari buku-buku dan website kesehatan yang diimplementasikan melalui programan Python. Kemudian penelitian ini memfokuskan pada pengembangan chatbot dengan data yang cukup untuk melakukan normalisasi kata, singkatan bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga ialah hasil implementasi adalah sebuah simulator yang dapat melakukan normalisasi data pada chatbot. Kemudian berikut merupakan hasil dari implementasi kami. Selanjutnya kesimpulan dari proyek yang telah kami buat, di mana berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan, berikut merupakan kesimpulan yang diperoleh. Itu yang pertama, data telah dikumpulkan dan melalui proses preprocessing yang terdiri dari kalimat, dari buku, dan jurnal dari website. Yang kedua, simulator telah dibangun untuk mampu berinteraksi seperti chatbot. Selanjutnya yaitu saran, di mana saran dari peneliti untuk pengembang dan peneliti berikutnya adalah lebih meningkatkan dan memperbaiki normalisasi pada chatbot. Sekian presentasi dari kelompok bebas. Kami ucapkan terima kasih.